dengan adanya Yoyo Bliss-nya. Namun daripada kita berteori doang, mendingan langsung aja kita meluncur ke Line of Dawn untuk menyaksikan game pertama di match pertama kita, permainan antara Uzbekistan melawan Indonesia. Dengan punish buff yang diawali terlebih dahulu dari Uzbekistan, tapi terbaliknya dengan adanya teman-teman dari Indonesia yang fokus ke arah purple buff terlebih dahulu. Bisa dilihat bahwa Cini di arah mid lane menggunakan Lunox. Clear wave mungkin nggak bisa terlalu cepet-cepet banget. Maka dari itu, Gatot Kaca dari Vivian ini lumayan nemenin dulu nih. Karena mengingat balik lagi, side lanes dari Indonesia menurutku lumayan bisa dibawa mandiri untuk dia. Bahkan bisa dilihat bahwa Edith di area top lane ini udah tinggal setengah dari segi HP-nya di saat melawan Fumi Eko. Jungle pattern yang lumayan baik dari Vival, namun bisa dilihat juga bahwa Vivian dan juga Cini udah lumayan tag team untuk menghilangkan HP pelan-pelan dari Slowly, dan bahkan invasi sudah mulai dilakukan oleh Vival di arah top lane. Jungle sudah mulai di-clear. Bahkan kalau kita ngelihat dari segi leveling, ini ada satu jungle yang dicuri oleh Vival, ngebuat dia level 4 duluan dibandingkan dengan Kana. Pindah ke arah bottom lane, Chell di posisi yang bisa dibilang lumayan masih santai. Sementara dari trio mid lane-nya mencoba untuk invasi lebih jauh lagi, dan mungkin ini bisa menjadi snowball potensial juga untuk Indonesia. Apalagi ngelihat untuk jungle zaman sekarang, kita bisa ngomongin dengan sangat-sangat pede bahwa jungle sekarang itu lebih ke arah speedrunner level tinggi. Siapapun yang levelnya lebih tinggi duluan, dia yang bakalan kuat banget. Itu tipikal dengan sekarang, all about jungle cepat. Maka dari itu, sebentar lagi kita mungkin akan melihat bagaimana pecahnya dari heningnya. Tidak ada first blood, tidak ada team fight, mungkin semua terjadi di turtle ini, dimana sudah mulai dipegang dan juga didominasi oleh teman-teman dari Indonesia, dan bahkan Fumiko juga udah mulai merasakan beberapa hit dari 3 player dengan sangat sakit. Otomatis hanya sedikit buying time aja, tapi pada akhirnya turtle diamankan, dan bahkan lihat bagaimana dengan Hinata terkena damage yang sangat-sangat besar, dan bahkan sedikit dipaksakan oleh teman-teman dari Indonesia, tapi Vival masih bisa pulang dengan cukup aman. Tapi ini udah mulai kelihatan domino efeknya. 3 lawan 5. Level jungle difference yang lumayan berimpact kepada gold difference juga, ngebuat akhirnya teman-teman dari Indonesia pun memiliki lead advantage yang sangat-sangat besar dibandingkan dengan Uzbekistan. Bahkan Space of Sus pun di bawah, ini tersisa tinggal 1 bar HP saja. Yuli di lain sisi bersama juga dengan Slowly pelan-pelan mencoba untuk mengambil beberapa spot di arah gold lane bawah, tapi Vivian juga datang untuk setidaknya mengganggu pergerakan dari Slowly. Dominasi lagi dilakukan dengan invasi ke arah jungle-nya. Level 6 di tangan Vival, tapi level 5 di tangan dari Kana. Masih belum didetect, tapi langsung aja rotasi ke arah gold lane dengan tujuan mungkin princess treatment yang akan diberikan kepada Chell untuk mendapatkan platingannya. Ditambah lagi dengan zoning out tipis-tipis, ngebuat teman-teman dari Uzbekistan pun susah sekali untuk melakukan pergerakan khususnya di arah bottom lane. Tapi ini dia dengan Glow's Pathway yang dibuka, tapi masih ada flicker juga untuk dikeluarkan. Namun Zaman Force juga di pop up, tapi lihat bagaimana dengan ada Revitalize yang dibuka juga, tapi di belakang sana Vival masuk dan juga bahkan mendapatkan first blood-nya. Ditambah lagi dengan Vival mendapatkan 1 point kill juga dengan X-Borg yang dihilangkan. Slowly tersisa sendirian di arah bottom lane melakukan defensive maneuver, tapi ingat 4 orang tanpa adanya pertukaran sama sekali. Ditambah lagi dengan 3 point kill diamankan oleh Indonesia, membuat mereka menjadi leading lebih jauh lagi dibanding dengan Uzbekistan. Pindah ke arah top lane, tempat yang nggak terlalu ramai sepertinya, namun Fumi Eko masih berjalan dengan sangat-sangat santai. Melihat bahwa lawannya ini tipikal full HP yang panjang, ini adalah makanannya banget untuk seorang Cici. Maka dari itu bisa dilihat bahwa kemungkinan Indonesia akan melepas untuk di arah top lane-nya tipis-tipis ya, tadi untuk di weak lane-nya, tapi mungkin bisa di-push lagi setelah ini, di mana turtle yang muncul kemungkinan besar diambil lagi oleh teman-teman dari Indonesia, di mana Vival masuk ke depan sana, dan bahkan Fumi Eko melakukan sedikit zoning out, tapi Vivian juga di belakang mencoba untuk menjaga beberapa player juga, tapi ternyata Fumi Eko pun mendapatkan curtain call yang sangat baik. Yuli bahkan mencoba untuk kabur terlebih dahulu. Oke, 1 player hilang, Fumi Eko sudah menghilang, tapi 2 ditukarkan di depannya. Ditambah lagi dengan Chell mendapatkan point kill lagi, ngebuat power dari Bruno-nya bakal makin sakit, dan bahkan Vival mendapatkan 2 total point kill untuk 4 menit pertama. 3 player menghilang, otomatis membuat adanya green flag. Teman-teman dari Indonesia melakukan sedikit dominasi lagi dengan adanya invasi ke arah dari jungle teman-teman dari Uzbekistan, di mana Kana nggak bisa melakukan overcommit lagi, mengingat bahwa perbedaan level sudah sangat jauh antara Vival dan juga Kana.
3 level defense dengan hampir 2 kali lipat gold yang dimiliki oleh jungle, membuat akhirnya export di sini sangat susah untuk bergerak. Bahkan pertukaran laning pun juga sudah mulai dilakukan dengan Chell pindah ke arah top lane. Dimana niatnya di sini adalah untuk memperkaya Chell-nya lagi, apalagi dengan banyaknya kill point yang didapatkan. Tapi lihat bagaimana dengan Vivian mencoba untuk jagain bagian depan sana, tapi ada sedikit knock up yang didapatkan, masih bisa survive. Namun lihat bagaimana dengan Avatar Guardian yang kena karena 2 player. Yuli pun hilang, begitu pun juga dengan Hinata, dimana slowly pun jadi target terakhir di tangan dari Cini. Double kill diamankan dan top lane bisa menjadi titik push over yang dilakukan oleh Indonesia. Bottom lane sedikit terlepas. Apakah cukup waktunya untuk Cici melakukan defensive maneuver di arah bottom lane? Dengan Fumiko mendapatkan 1 poin death, otomatis dia nggak bakalan seliding teman-teman yang lainnya. Namun setidaknya untuk masalah survivability, aku pede. Ini Fumiko masih sangat-sangat kuat untuk bisa survive di depan sana. Tapi apakah bisa survive untuk Hinatanya? Karena 3 player sudah mulai berkumpul di depan sana, tapi sudah mulai sedikit jepitan dari Vivian, di mana dia nggak bisa melakukan hal banyak sama sekali, dan ternyata nggak bisa diselamatkan juga oleh teman-temannya. Otomatis ditinggalkan begitu saja dan harus diikhlaskan, kalau nggak nanti akan ada korban lebih banyak yang jatuh lagi. Tapi Hinata, pengejaran dilakukan tipis-tipis, namun masih belum ada power yang cukup banyak untuk bisa menghilangkan Bruno dari teman-teman Indonesia. Purple buff diambil dengan level 11 sebentar lagi akan menjadi goals dari Vival, apalagi dengan adanya 3 level difference sekarang menuju ke arah 4, dan ini bakal sangat berbahaya untuk teman-teman dari Uzbekistan melawan teman-teman dari Indonesia. Ingat bahwa perbedaan level nggak cuma membuat adanya perbedaan dari segi atribut, tapi juga kan ada perbedaan antara damage retribution, dan bahkan lihat aja bagaimana dengan adanya Viraga Arbor yang terlepas, langsung saja di shutdown di tangan dari Chell, ngebuat akhirnya Kana pun menghilang dengan begitu cepatnya. 1 bola sudah cukup, dan ini yang tadi Choji bilang dengan adanya cukup berani. Tapi Gatot Kaca maju dengan sangat berani dengan Avatar The Guardian. Tahun pun dilakukan, Hinata agak sedikit miring di depan sana, tapi Fumiko pun akhirnya sedikit terperangkap, nggak bisa melakukan apa-apa, dan ternyata kena damage tarat yang lumayan besar, ngebuat akhirnya dia pun tumbang di dalam tarat. Di lain sisi Vival masih lumayan fokus untuk jungle, cuman lihat perbedaan levelnya, 4 level antara Yuli dan juga Vival. Ini bakal ngebuat Yuli mungkin terasa seperti kertas di depan dari Alpha, tapi tidak masalah karena sejauh ini leading dari Indonesia sangatlah tinggi. Tinggal menunggu bagaimana dari segi Lord yang bisa didapatkan nantinya oleh teman-teman dari Indonesia, karena Lord akan hadir dalam 70 detik lagi dengan posisi dari segi turret yang dimiliki oleh tim Indonesia. Ini masih belum ada yang pecah sama sekali. Chell di bottom lane sedikit menemukan soulmate-nya, tapi ternyata masih bisa di-push over lagi oleh teman-teman dari Indonesia. Glorious Pathway dibuka untuk sia-sia dan tidak ada inisiasi lebih lanjut dari Uzbekistan yang membuat akhirnya Indonesia makin mendominasi, apalagi dengan mid lane yang terbuka dengan sangat luas. Diambil sudah mid lane-nya, ditambah lagi dengan jungle yang diambil, dengan perbedaan dari kill point di angka 3 banding 11. Avatar Guardian masuk ke belakang sana mencoba untuk napakin ke arah dari Harith-nya, tapi ternyata nggak kepegang. Tapi nggak masalah, karena lagi dan lagi lihat pertukarannya, mid lane tetap ditendang oleh Chell dengan niatan untuk bisa dihancurkan dengan begitu cepat. Tapi kalian harus ingat, ini 8 menit. 8 menit yang sangat cepat di tangan dari Indonesia, ngebuat akhirnya 1 turret, bahkan 2 sekarang. Inner turret sudah menghilang, dan 1 tendangan dari Chell itu sangat-sangat gila. Tapi Hinata sangat berani maju ke depan sendirian, dan langsung saja terkena true damage yang sangat besar. Tapi lihat bagaimana dengan adanya Cini yang tumbang, tapi dijelaskan lagi dengan adanya Vival dan Fumiko. Fokus ke arah dari Harith dengan 3 player menghilang. Cini diukar 3, hal yang cukup memuaskan, dan bahkan bisa 4 unstoppable di tangan dari Chell. 4 player menghilang, hampir wipe out pun terjadi. Tapi slowly harus diingat juga bahwa dia tidak punya Eternal Guard. Dengan itemization yang bisa dilihat bahwa untuk Vexananya pun ini baru glowing one dari Kana. Dengan exportnya dia baru jadi ke arah War X. Dengan War X yang baru jadi di tangan item pertamanya, otomatis dari segi survivability gak bakalan terlalu besar. Ditambah lagi dengan War X yang juga gak terlalu banyak ngasih HP, dan spell fame yang gak terlalu banyak, membuat agak sulit untuk Kana bisa maju ke depan sana dengan efektif. Dan ini adalah efek dari snowballnya ya teman-teman Indonesia. Chell sekarang memiliki damage leaderboard yang paling tinggi dengan gold earning yang juga paling tinggi, membuat dia selama positioningnya aman dan selama dia tidak tumbang, ini bakalan tetap menjadi senjata utamanya teman-teman dari Indonesia. Karena harus diingat, 5 poin kill kalau kena kill ataupun death, ini bakalan ngerusak banget kill streak yang dimiliki oleh Chell, dan mungkin bisa sangat-sangat memberikan kesempatan kepada Uzbekistan melakukan turning point.
ataupun comeback point ya. Maka dari itu, aku sangat setuju dengan adanya Fumiko yang sangat-sangat ngebadanin di bagian depan, sementara Vivian lebih megangin untuk kesehatan teman-teman Indonesia dengan melakukan trigger spell ke arah depan sana. Tapi lihat lagi dan lagi, After Guardian dibuka, tapi di arah mid lane juga tetap aja dipush oleh teman-teman dari Indonesia. Dan bahkan ada satu power dari Expo di depan sana yang coba untuk melakukan defensive maneuver, tapi nggak cukup untuk Yulinya juga. Apalagi dengan Zaman Force yang dibuka, tapi belum bisa menumbangkan player-player dari tim Indonesia. Hinata masih mencoba untuk melakukan defensive maneuver dengan memberikan damage sebanyak mungkin, tapi ternyata Vivian di depan sana sekali gemuk, 2 bar HP hilang, dan bahkan Hinata masih berani untuk maju. Tapi Last Insanity yang ternyata menjadi last life dari Expo membuka base untuk diamankan oleh tim Indonesia. 1 minit tersisa dan ternyata masih bisa di-defense oleh teman-teman dari Uzbekistan, tapi tidak untuk lama karena ternyata di arah bottom lane masih ada beberapa minit yang berjalan, tapi tetap dipaksakan untuk teman Indonesia. Dan pada akhirnya 10 menit 53 detik adalah waktu yang dibutuhkan untuk Indonesia memenangkan game pertama mereka di ISF World Esports Championship 2024. Wow, permainan yang sangat konsisten dan juga agresif datang dari teman-teman